Oke, Pak Dery Arkyoga. Pertanyaan adalah, apabila pekerja yang sudah pensiun dikaryakan kembali oleh perusahaan dengan status kontrak sebagai jabatan advisor, apakah PKWT tersebut harus tetap didaftarkan ke Disnaker? Dan jika tidak didaftarkan, akan otomatis menjadi PKWTT kah? Dan bagaimana ketentuan jika menjadi PKWTT kembali, sedangkan pesangon sudah dibayarkan pada saat pensiunnya? Baik. Ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Dery ini adalah yang paling sering terjadi di perusahaan-perusahaan. Ya, paling sering terjadi di perusahaan-perusahaan yang, mohon maaf ya, yang fungsi succession plan di perusahaan tersebut tidak maksimal atau tidak berfungsi dengan benar. Ya, ada sebuah kegiatan yang disebut dengan succession plan yang harusnya dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini diwakili atau dimotori oleh HR. Succession plan itu kan regenerasi ya, kurang lebih begitu. Jadi orangnya boleh berganti, tapi sistemnya harus berjalan. Prinsip the show must go on itu kan harus tetap dijalankan. Sekarang diganti namanya, Pak Dery. Apa itu? Sekarang manajemen talenta. Manajemen talenta. Nah, talent management. Gitu kan. Jadi, itu kan intinya adalah memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan atau jenis-jenis pekerjaan atau jabatan itu pada saat orangnya sudah mendekati usia pensiun atau itu selalu ada backupnya. Terutama yang krusial. Crucial position itu mereka harus punya backup bahkan jauh sebelum dia pensiun. Karena PHK kan tidak hanya karena pensiun, Pak. Ada PHK yang mungkin karena dia bikin masalah, atau mungkin tiba-tiba dia di-hijack sama perusahaan lain, atau dia pensiun, atau ada juga PHK yang terjadi karena tanda kutip meninggal dunia. Ya, di luar kemauan kedua pihak. Ya tadi, meninggal dunia dan sebagainya. Nah, kalau kita menjalankan kegiatan atau program succession plan atau manajemen talenta tadi dengan benar dan maksimal, efektif, maka seharusnya kondisi kehilangan seperti itu tidak membuat perusahaan panik. Karena sudah ada second layer-nya, kalau tadi disebut second layer, sudah ada backup-nya, gitu loh. Itu sudah disiapkan, tinggal langsung dia masuk ke posisi itu. Mungkin ada proses promosi dulu atau acting dulu dan sebagainya, silahkan. Tapi seharusnya itu kalau dijalankan dengan benar sudah aman. Nah, yang terjadi dengan, mohon maaf lagi ya, dengan perusahaan yang ditanyakan oleh Pak Dery tadi, itu menunjukkan dengan jelas bahwa fungsi-fungsi succession plan atau manajemen talenta tadi yang disebut Pak Yunus tidak berjalan dengan benar. Ya, inilah salah satu bentuk, maaf nih ya Bapak Ibu, kegagalan HR. Kegagalan kita. Saya juga HR. Ya, kegagalan kita. Ini salah satu bentuknya. Kenapa kok kamu sebut kegagalan, Den? Emang nggak boleh direkrut kembali? Bukan nggak boleh direkrut kembali. Ya, tetapi mengambil karyawan, rehiring karyawan yang sudah pensiun tetap dipakai untuk pekerjaan yang sama, terus posisinya diganti menjadi PKWT, bahkan ada yang jadiin konsultan, tapi pekerjaannya tetap sama persis. Itu adalah upaya-upaya penipuan hukum. Ada yang nyebut para ahli-ahli penyelundupan hukum. Saya menyebutnya lebih kasar lagi, penipuan, manipulasi hukum, apa segala macam. Intinya berusaha ngakalin, kan gitu. Saya sengaja Dan pakai PKWT karena saya cuma butuhnya 2 tahun aja. 2 tahun buat apa, pertanyaan saya gitu. Karena saya butuh nyari orang untuk penggantinya. Nah, itu kan menunjukkan kegagalan HR kan, kegagalan manajemen dalam succession plan kan. Kenapa nyari orangnya baru setelah dia pensiun? Harusnya nyari orang kan sebelum. Iya, masa sebelum purna jabatan. Iya, sehingga waktu pensiun sudah ada penggantinya. Ya, MPP sebelum. Nah, ini adalah kondisi ngakal-ngakalin untuk menutupi kegagalan dari manajemen itu sendiri. Itu yang saya sebut, ya. Yang disebut sebagai kegagalan itu. Nah, baru sekarang kita masuk ke sudut pandang hukumnya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kalau saya merekrut karyawan yang sudah pensiun, boleh apa enggak? Tidak dilarang. Pak, tapi dia sudah lewat usia pensiun, nggak ada larangannya. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, baik Undang-Undang yang lama maupun yang baru, di sana yang diatur adalah usia minimal.
usia minimum kerja adalah 18 tahun. Tidak ada di sana disebutkan di berbagai undang-undang di Indonesia ini usia maksimal kerja adalah 55 atau 60 atau 65 atau 70, nggak ada. Yang ada disebutkan usia pensiun. Tapi tidak ada larangannya bahwa orang yang sudah lewat usia pensiun untuk mulai bekerja. Nggak ada larangan itu, Pak. Usia maksimal bekerja nggak ada. Nggak ada usia maksimal. Kalau disebutkan usia maksimal, berarti dilewat usia itu dia udah nggak boleh bekerja. Kalau dia bekerja, berarti terjadi pelanggaran hukum. Tapi dalam undang-undang kita nggak disebutkan usia maksimal, disebutnya usia pensiun. Ya kan? Itu pun kalau nanti dilarikan kepada PHK-nya, Bapak Ibu perhatikan, di pasal tentang PHK-nya, baik di Undang-Undang 13 maupun di UCK, bunyinya nggak wajib loh, Pak. Pengusaha dapat. Bukan wajib. Bukan pengusaha wajib atau pengusaha akan. Pengusaha dapat melakukan PHK. Ya. Kata dapat harus diartikan sebagai bisa iya, bisa enggak. Harus diartikan sebagai maybe yes, maybe no. Kan begitu. Jadi jangan diartikan sebagai wajib. Jadi nggak ada, ya sekali lagi tidak ada usia maksimal bekerja, sehingga boleh-boleh saja merekrut orang yang sudah di atas usia pensiun, ya sah. Terus bagaimana statusnya, Pak? Boleh nggak saya taruh dia di PKWT atau harus PKWTT atau bagaimana? Tergantung jenis dan sifat pekerjaannya. Kalau kita sekarang berbicara tentang masalah status hubungan kerjanya PKWT atau PKWTT. Kembalikan lagi ke sifat Kembali ke sifat pekerjaannya. Okay. Kalau dia bersifat sementara, maka pakailah PKWT. Kalau dia sifatnya tidak sementara, pakai PKWTT. Selesai. Nah, tapi saya butuh dia untuk sementara, Pak, karena saya lagi mau merekrut orang. Apakah itu menunjukkan sifat pekerjaan sementara? Enggak. Butuh merekrut orang itu yang bekerja orang lain, pihak lain. Butuh bukan sifat ya. Itu kepentingan. Iya, kepentingannya. Karena saya butuh waktu 2 tahun untuk cari kerja lain. Tapi pekerjaannya sendiri, sifatnya jangka panjang. Sementara apa enggak? Ambil contoh nih. Mohon maaf lagi ya Bapak Ibu, terutama Pak Dery yang bertanya, kasus jabatan advisor ini seringkali muncul, saya langsung spesifik nih ngomong nih, kepada status-status jabatan finance director, ya kan, finance manager. Tuh kalau udah sampai ke usia pensiun banyak direkrut lagi jadi advisor, ya kan, jadi konsultan, jadi apa. Tapi pekerjaannya sama, namanya aja diganti jadi advisor. Nama position title-nya diganti menjadi finance advisor atau advisor di finance department misalnya. Tapi pekerjaannya tetap tanda tangan general ledger, tanda tangan perjanjian kontrak-kontrak, tanda tangan dokumen perpajakan dan sebagainya. Tetap aja ukur laporan keuangan. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh finance manager atau finance director atau yang controller itu, ya. Nah, atau controller yang itu bekerjanya untuk kebutuhan jangka panjang selama perusahaan itu ada. Ya. Kalau advisor itu tugasnya nggak ikut dalam operasional, nggak ikut dalam tanda tangan, Bapak Ibu. Hanya memberikan advice. Dia duduk diem, ngeliatin karyawan kerja, ngeliatin si manajernya kerja. Kamu kerjanya harusnya begini, ini begini ya, sistem yang lebih bagus begini. Kita harus update sistem SAP kita. Itu advisor, ya kan? Advisor kok ikut ke lapangan, ikut stock opnam, ikut ini. Nah, operasional jadi. Ikut operasional, ya. Jadi kembali ke masalah jenis dan sifat pekerjaannya. Nah, pertanyaannya kan, didaftarkan. Kalau dia PKWT, Pak, kalau dia PKWT tetap daftarkan di Snaker. Ya hukumnya tetap berlaku. Hukum PKWT didaftarkan, kemudian dan sebagainya tadi, ya kan? Ini sifat pekerjaan. Kalau tidak didaftarkan, apakah secara otomatis menjadi PKWTT? Nah, ini yang dalam beberapa kasus yang terjadi memang beberapa waktu yang lalu dalam beberapa putusan pengadilan ada disebutkan yang saya dengar ya. Saya belum membaca salinan putusannya secara lengkap karena pertimbangan hakim bisa macam-macam. Tapi katanya ada yang memang dia tidak didaftarkan terus oleh hakim dianggap sebagai PKWTT. Tapi menurut saya nggak sesederhana itu analisanya.
Karena di dalam putusan pengadilan itu kan salinannya pasti ada pertimbangan hakimnya. Nah, itu yang harus kita baca apa alasannya. Setiap kasus bisa punya pertimbangan yang berbeda-beda. Ya. Itu. Kemudian dan bagaimana ketentuannya jika menjadi PKWTT kembali? Kalau dia ternyata pekerjaannya tidak memenuhi unsur atau sifat jenis pekerjaan sementara, sehingga dia demi hukum menjadi PKWTT atau permanen, ketentuannya mengikuti ketentuan permanen. Ya. Lah berarti dia berhak atas pesangon, Pak. Berhak, tapi udah saya bayarkan Pak waktu pensiun. Yang Bapak bayarkan itu adalah pesangon untuk masa kerja sebelum usia pensiun. Tapi kalau misalkan anggaplah usia pensiun 55 nih. Kemudian si Denny di PHK usia 55, kemudian di hire lagi jadi advisor yang melanggar tadi ini. Maka dia demi hukum menjadi permanen. Kemudian usia 65 tahun kemudian si Denny di PHK, nggak dilanjutkan kontraknya dan sebagainya. Pada saat usia 60 dia di PHK, berarti berhak atas pesangon dong, iya. Berarti berapa pesangon DHM masa kerjanya? Si Denny hak atas pesangonnya adalah masa kerja 5 tahun, usia 55 sampai 60 saja. 5 tahun terakhir ya. Iya, kenapa? Karena yang 55 ke bawah Sudah dibayar. itu sudah dibayarkan. Jadi tetap Haknya udah diterima. Betul. Oke. Begitu ya.